Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari ini genap sebulan sudah Jenar bekerja di kediaman Pranata. Gaji pertama telah ia dapat. Jenar merasa bahagia bukan main karena itu adalah uang pertama yang ia dapat dari hasil kerja kerasnya. Sungguh, Jenar tak menyangka bila menjadi seorang pembantu, ia bisa mendapatkan gaji yang lumayan sebesar ini. Jenar ingat harusnya 2 hari lagi ada acara wisuda di sekolahnya. Namun ia takut bila harus kembali ke kampung itu dan bertemu dengan ibu tirinya ataupun orang suruhan Juragan Sadi. Jenar merasa bingung dan frustasi memikirkan hal itu. Namun bagaimana lagi, ia juga sangat membutuhkan ijazah itu untuk mendaftar kuliah. Jenar sangat ingin bisa kuliah. Dengan uang gaji yang ia dapat, ia yakin pasti bisa meneruskan kuliahnya. Dan soal masalah waktu, ia pasti bisa membaginya dengan baik dengan pekerjaannya. Tapi bagaimana caranya ia mendapatkan ijazahnya bila seperti ini? Jenar merasa sangat frustasi dibuatnya. Dor, bengong aja, pekik Fabian yang tiba-tiba datang dan menepuk bahu Jenar yang sedang terduduk di bangku taman, membuat Jenar terkejut. Ih, Mas Bian hobi banget sih ngagetin Jenar. Kesal Jenar dengan cemberut membuat Bian semakin gemas olehnya. Lagian bengong mulu, ntar kesambet loh, ujar Bian sambil terkekeh. Mas, ucap Jenar. Kenapa? Tanya Bian. Jenar tuh lagi bingung, kata Jenar. Bingung kenapa, Nar? Tanya Bian yang jadi ikut bingung. Jenar pengen pulang kampung, Mas, gumam Jenar lirih. Hah? Lo gak betah di sini, Nar? Lo udah gak mau kerja di sini lagi? Apakah ada yang nyakitin lo? Atau buat lo gak nyaman sampai lo gak betah di sini? Bilang sama Mas Bian, Nar. Bilang. Ucap Bian menggebu dan beruntun membuat Jenar menghela nafasnya. Jenar mau pulang kampung bukan karena gak betah kerja di sini, Mas. Ujar Jenar. Lalu? Tanya Bian. 2 hari lagi tuh aku harusnya wisuda, Mas. Tapi lirih Jenar. Tapi apa? Bian sukses dibuat bingung dan gemas oleh Jenar karena bicara sepotong-potong. Jenar menarik nafasnya panjang dan menghembuskannya perlahan. Jenar takut kalau ibu tiri Jenar ataupun Juragan Sadi nangkep Jenar, Mas. Jenar gak mau dinikahin sama kakek-kakek itu. Jelas Jenar kepada Bian, membuat Bian kini mengerti. Jenar sudah menceritakan semua kisahnya kepada Bian. Hanya Bian loh ya, karena Jenar merasa nyaman bersama Bian. Gue antar aja gimana? Tawar Bian, sehingga membuat Jenar terkejut. Tapi Mas, ucap Jenar. Gak ada tapi-tapian. Besok kita berangkat dan tidak usah pulang ke rumah kamu. Sehabis acara wisuda, kita langsung balik ke sini. Biar ibu tiri kamu gak bisa ketemu kamu. Gimana? Ujar Bian memberikan saran. Jenar bakal ngerepotin Mas Bian dong. Lirih Jenar merasa tak enak hati. Ya elah, no problem. So, gimana? Oke nggak? Tanya Bian dan dibalas anggukan oleh Jenar. Di ruang keluarga Pranata sedang berkumpul keluarga besar kecuali Fabian. Semua sedang membahas acara pernikahan Arya dengan sang kekasih yang telah dikencani selama 3 tahun ini, Priscilia Agatha, atau yang biasa dipanggil Tata. Persiapan pernikahan sudah mencapai 90% dan acara akan diadakan lusa di sebuah hotel bintang 5 milik keluarga Pranata. Om Arya beneran mau nikah sama Tante Tata? Tanya Aiden, hanya dibalas anggukan oleh Arya. Arya sudah yakin akan pilihannya. Kenapa harus gak yakin? Ucap Arya sambil memainkan ponselnya. Entahlah, Aiden merasa Om gak cocok sama tante-tante itu. Ucap Aiden, membuat semua mata memandang ke arahnya. Aiden gak boleh bicara seperti itu sayang, kata Tamara kepada cucunya. Beneran Eyang, Om Arya gak cocok sama nenek sihir begitu, ucap Aiden kekeh. Arya sama sekali tak marah karena menganggap Aiden adalah anak kecil, jadi omongannya hanya angin lalu saja.
Aiden tentu saja tidak menyukai sosok kekasih dari Arya itu, karena Aiden sudah pernah melihat kebusukan seorang Priscilia Agatha. Tapi Aiden tak pernah memberitahukannya kepada sang om Arya, karena ia ingin omnya melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Setelah mendapatkan izin dari majikannya dengan diantar Fabian, kini Jennar dan Fabian tengah berada di sebuah mobil milik Bian. Mereka berangkat sore hari sekitar jam 5 dan akan langsung pergi ke hotel untuk menginap. Tak mungkin Jennar akan pulang ke rumahnya. Sebelum sampai di hotel, Bian memberhentikan mobilnya di sebuah butik yang lumayan bagus. Bian menyuruh Jennar untuk memilih salah satu kebaya yang cocok untuk ia pakai besok di acara wisudanya. Awalnya Jennar menolak keras lantaran tak enak hati, namun karena Bian terus memaksa dan mengancam akan meninggalkannya di sini, maka Jennar dengan terpaksa mau mencoba gaun yang dipilih oleh Bian. Setelah menemukan yang cocok, kini mereka langsung menuju hotel untuk istirahat. Nah, Jennar, kamar lo di sini dan kamar gue di sebelah. Jadi kalau ada apa-apa, ketuk aja pintu gue, ucap Bian kepada Jennar dan dibalas anggukan kepala saja oleh Jennar. Wah, bagus banget kamarnya, ucap Jennar begitu terpesona melihat pemandangan kamar hotel itu yang begitu mewah menurut Jennar. Jennar menaiki kasurnya dan berjingkrak-jingkrak di atas kasur. Jennar merasa beruntung karena bisa diajak menginap di hotel semewah ini oleh anak majikannya. Keluarga Jennar tidak terlalu miskin sebenarnya. Namun semenjak ayahnya meninggal, Jennar tak pernah lagi bisa menikmati empuknya kasur. Karena Jennar selama ini tidur hanya dengan alas karpet dan selimut saja. Baru setelah ia bekerja di kediaman Pranata, ia memakai kasur busa, tapi itu tak seempuk dan senyaman kasur yang ada di hotel ini. Wah, ayah, bunda, sekarang Jennar baru merasakan nikmatnya hidup setelah berhasil keluar dari rumah itu, gumam Jennar sambil menatap langit-langit kamar hotel itu. Jennar janji sama ayah dan bunda, Jennar pasti akan mengambil semua milik kalian kembali. Doakan Jennar ya, ayah, bunda, semoga Jennar bisa melewati semua ini, ucap Jennar bersungguh-sungguh. Lalu ia segera memejamkan matanya karena esok pagi ia harus menghadiri acara wisudanya. Harapannya hanya satu, semoga ia tak bertemu dengan Kanza, sang adik tiri. Setelah sholat subuh, pintu kamar Jennar sudah diketuk oleh seorang pria yang telah dipesan Bian untuk mendandani Jennar tanpa Jennar sangka dan duga. Ternyata perias itu sangat tidak asing baginya, sehingga membuat keduanya terkejut senang. Jennar, Miss Rere, jerit keduanya bersamaan. Ya, perias itu ialah Miss Rere, orang yang telah menyelamatkan Jennar dari pernikahan sialan itu. Mereka pun berpelukan sembari berputar-putar karena bahagia. Astaga Jennar, Eke bahagia bisa ketemu lagi sama Ye, ucap Miss Rere dengan logat manjanya. Iya Miss, Jennar juga seneng banget ketemu Miss Rere lagi, ucap Jennar, lalu tiba-tiba ia diam. Miss kesini bukan karena suruhan juragan Sadi kan? Tanya Jennar lirih, ada rasa takut sedikit sebenarnya. No sayang, Eke kesindang karena disuruh oleh Tuan Pranata untuk merias adiknya wisuda. Ngomong-ngomong, di mana adiknya Tuan Pranata? Ucap Miss Rere. Hah, adik Tuan Pranata? Ucap Jennar bingung, lalu ia teringat bahwa nama Bian ialah Pranata. Maksud Miss Rere Mas Bian? Yang mau wisuda aku Miss, Mas Bian gak punya adik, dia kan anak bungsu, hihi, ucap Jennar terkekeh melihat wajah Miss Rere. Ye kesindang sama Tuan Pranata Cin, tanya Miss Rere dan dibalas anggukan oleh Jennar. Miss Rere pun akhirnya mulai merias Jennar, lalu membantu Jennar memakai kebaya yang telah ia beli kemarin bersama Bian. Tak berapa lama pintu kamar terbuka dan muncullah sosok Bian yang juga sudah rapi dengan jasnya. Sungguh sangat berbeda melihat Bian berpenampilan formal seperti ini. Biasanya Bian hanya akan memakai kaos, kemeja, dan jaket saja, tapi kali ini ia memakai jas membuatnya semakin memukau. Tak berbeda dengan Jennar yang terpaku oleh pesona Bian.
Bian pun juga terpaku dan terpesona oleh penampilan Jenar yang memakai kebaya warna pink dengan rambut yang disanggul menyamping serta riasan yang tidak terlalu menor, menampilkan wajah Jenar yang semakin ayu dan anggun. Setelah memastikan semuanya rapi dan siap, Jenar berpamitan dengan Miss Rere. Karena setelah dari acara wisuda, ia tak kembali lagi ke hotel. Ia akan segera langsung kembali ke kota J karena hari ini adalah hari pernikahan Arya dan Tata.